Sustainable itu artinya berkelanjutan. Jadi kita bisa melakukan satu hal agar semuanya tuh bisa regenerasi secara baik. Kayak misalkan kita melakukan sustainability, melakukan hal baik dalam waktu jangka panjang untuk apa? Untuk people, planet, profit, purpose. Purpose-nya apa? Misinya apa? Untuk berterima kasih kepada bumi. Jeans Cut Bray. Ini lucu deh. Kalau gue sekarang sedang menjalani hidup sebagai seseorang yang mencoba untuk selaras antara bisa berkarya sesuai dengan jiwa dan hati, dan juga bisa merespon keadaan yang terkini. Aku bisa menjadi diri aku yang selalu happy dan selalu sehat lahir dan batin. Nama aku Badut Romantis itu dari tahun 2009. Jadi ceritanya dulu itu tuh aku punya akun Twitternya Intan_AP. Terus tiba-tiba karena zaman dulu kan pergalauan kan kalau di Twitter antara gombal-gombalan atau pergalauan. Aku memilih untuk menulis puisi banyak-banyak seperti itu. Sebenarnya kan orang-orang tuh tahu sustainable fashion tuh udah menjadi culture di Indonesia. Sebenarnya ada 4 pokok, yaitu reuse, reduce, recycling, dan repair. Dan semuanya itu udah lumayan dikenal di Indonesia, tapi mereka nggak tahu kalau itu tuh awareness-nya nyambung sama sustainable fashion. Jadi di sini kita mengadvokasi supaya nafas sustainable fashion itu selalu nyampe. Karena kalau misalkan ngomongin tentang reuse, kita selalu memakai baju yang turun-temurun, suka belanja thrifting, suka banget sama yang namanya second hand. Kalau reuse, kita juga membiasakan diri untuk merawat pakaian agar didonasikan dengan keadaan yang terawat. Itu sudah mereduce fashion waste agar tidak sampai ke tempat pembuangan akhir. Kita juga memang hobi untuk memperbaiki pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai. Dan recycling adalah daur ulang. Dimana juga zaman dulu sebelum ada istilah upcycling atau downcycling, kita sudah melakukannya dengan cara refurbish. Jadi memang keseluruhannya itu menjadi satu bagian circular fashion. Nah, disitulah kita mau mencoba untuk masuk ke dalam ranah sustainable fashion untuk memperpanjang usia pakaian dan juga untuk mereduce fashion waste yang memang secara data adalah waste terbanyak setelah plastik. Misinya apakah ini untuk sesuatu yang besar atau hanya mengikuti tren? Nah, si Setali ini kebetulan kita mau mempunyai misi yang cukup panjang dan memang berkesinambungan. Maka dari itu kita sekarang lebih menggiatkan lagi dari sisi kolaborasinya. Karena sustainable itu bukan tentang hari ini, tapi tentang hari ini dan nanti. By the window, the autumn leaves of red and gold, the summer kisses, the sunburned hand I used to hold. Since you went away, days seem long, and so now here, all winter song. Jadi ini ada beberapa karya aku yang bisa aku ceritain. Yang ini upcycling, ini bareng sama partner aku Natasha. Jadi upcyclingnya masuk ke area reconstruct. Jadi ada beberapa pakaian yang diubah fungsi dan diubah juga bentuknya. Ini menjadi tas. Kalau yang satu ini added value. Jadi cuman ditambahin aplikasi, ditambahin juga tule, dan di belakangnya juga ditambah-tambah. Ini ngomongin tentang upcycling. Kalau tentang downcycling itu ada di area sebelah sini. Jadi kayak ada baju-baju yang sudah tidak bisa terpakai, lalu aku potong, lalu aku akhirnya sambung jadi bentuknya scrap kain perca yang panjang, lalu aku anyam menjadi makram. Dan juga ini pakai teknik weaving, aku bikin pakai
kayak upcyclingnya kayu-kayu bekas, lalu aku anyam di situ. Jadi ini ada dua hal yang memang seru banget. My Latest Project itu ini kita jadi artisnya di Greenpeace Asia Tenggara. Jadi kita mengolah media-media kampanye Greenpeace masuk ke dalam fashion. Dan ini kebetulan juga perca-perca yang aku kumpulkan juga, karena memang di Setali di warehouse kita punya sekitar 3.000 sampai 4.000 kilogram baju-baju. Nah, yang ini temanya decluttering your home, karena beneran ini dari spray, ini dari hordeng, dan ini dari sarung bantal. Dan aku coba submit di Fashion Division Paris Fashion Week dan keterima untuk tahun depan 2021. Ini ada tenunnya juga, ini ada anyaman dari berbagai macam denim. Tetap temanya sama, tapi bukan ini yang akan aku bawa. Jadi aku nanti akan membawa 10 artikel yang benar-benar baru untuk nanti akan tampil di Paris Fashion Week. Kita kan beraktivitas pasti punya karbon yang dikeluarkan, yang dihasilkan. Gimana caranya supaya kita offsetting si karbon tersebut, dan kita juga secara ethically-nya juga tahu kalau misalkan si karbon itu tuh bisa kita netralin dengan melakukan sesuatu. Nah, jadi aku akan melakukan jalur darat road trip dari Jakarta ke Paris pulang pergi pakai mobil, dan di situ nanti aku akan offsetting karbon dioksida yang dihasilkan dari perjalanan tersebut, bekerja sama dengan Karbon Etik. Jadi teman-teman yang mau support kita, teman-teman sama dengan mensupport Karbon Etik juga, membeli satu mangrove yang nantinya kita akan hitung kita butuh sekitar berapa ratus ribu dari perjalanan itu, berapa karbon yang kita hasilkan. Jadi nantinya kita memang mengoffsetting semua pengeluaran karbon kita. Harapan aku tentang sustainable fashion di Indonesia, ketika kita membuka diri, kita jadi tahu banyak hal. Dari situ kita juga akan tahu sebenarnya misinya tuh kita di situ nggak sih gitu, ikigai kita di situ nggak sih. Kalau misalnya kamu suka fashion, berarti kamu harus mulai sadar dan mulai hadir apa sih yang dibutuhkan di dunia fashion, yaitu perlambatan. Karena kalau misalkan sesuatu yang terlalu cepat, terlalu dipaksakan, itu akan mengakibatkan banyak sekali konflik dan banyak dampak. Jadi memang lebih baik memulai untuk tahu tentang slow fashion dari sekarang, mulai juga membiasakan diri untuk memperpanjang usia pakaian, dan ketika kamu mencintai pakaian kamu, itu sama dengan kamu mencintai diri kamu sendiri.